Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, Bahasa Indonesia. Dengan materi adalah perkembangan teknologi komunikasi. Siapkan buku catatan kalian. Siapkan diri kalian. Enjoy this video. Kita akan lihat apa itu komunikasi. Ada yang tahu? Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan atau pendapat antar manusia. Ya, ingat, antar manusia. Makhluk hidup yang lain mungkin bisa melakukan, tapi dengan caranya sendiri ya. Kali ini kita akan bahas tentang manusia, ya, komunikasi antar manusia. Nah, kita masuk ke sejarah komunikasi atau awal mula adanya komunikasi. Nah, pada awalnya komunikasi itu dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Jadi, waktu itu manusia itu harus bertemu secara langsung untuk menyampaikan pesannya. Tidak seperti sekarang ya. Kita bisa melalui video call, aplikasi yang lainnya, bisa WhatsApp, Messenger, dan lain-lain. Kalau zaman dahulu itu belum ada. Jadi, manusia ketika akan komunikasi, dia harus bertatap muka secara langsung. Ya, anak-anak ya. Nah, kita mulai awal penyampaian pesan. Nah, dahulu orang suku Indian itu menyampaikan pesan itu menggunakan asap. Asap bisa sebagai penanda bahaya, kabar sukacita, ataupun kabar duka. Itu dilakukan oleh suku Indian. Suku Indian itu berada di Amerika ya, Nak ya. Kemudian ada juga di Indonesia. Nah, untuk menyampaikan pesan, komunikasinya menggunakan kentongan sebagai tanda bahaya. Kemudian ada yang namanya surat sebagai penyampai pesan tertulis. Kalau misalnya asap, kemudian kentongan, itu kan tidak secara tertulis, tapi menggunakan tanda atau simbol Morse, tanda bahaya, tanda sukacita, ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu ada juga yang namanya daun lontar digunakan sebelum adanya kertas. Jadi manusia sebelum mengenal kertas, dia menggunakan daun terlebih dahulu, menggunakan daun lontar. Daun lontar itu daun yang bisa ditulis, ya. Kita lihat lagi, setelah daun lontar ada yang namanya koran atau surat kabar. Nah, dunia semakin canggih, manusia semakin berkembang teknologinya, jadi yang dihasilkan juga lebih modern. Kemudian setelah koran ada alat penyampai pesan yang namanya radio. Ayo, di sini siapa yang masih punya radio? Ada? Setelah radio ada televisi untuk menyampaikan pesan, yaitu berita, bisa kalian lihat di sini. Setelah itu semakin canggih lagi, manusia menemukan yang namanya adalah sinyal internet. Yang sekarang kalian menggunakan internet di zaman kalian ini adalah zaman modern. Jadi kalian sudah mengenal yang namanya internet. Kalau zaman dahulu belum sama sekali. Apa itu internet? Bahkan mungkin belum terbayangkan sebelumnya kalau dunia akan secanggih ini ya, Nak ya. Kalian bersyukur, beruntung, tapi harus menggunakan media komunikasi, alat komunikasi ini dengan bijaksana. Nah, alat komunikasi tradisional dan modern ini dibagi berdasarkan sejarahnya ya. Alat komunikasi tradisional ini contohnya adalah asap, gong, lonceng, kentongan, prasasti, daun lontar, dan juga burung merpati. Sedangkan alat komunikasi modern itu ada radio, ponsel atau HP, televisi, faksimiles, internet, koran, dan media sosial. Itu harus diingat-ingat ya, perbedaan alat komunikasi tradisional dan juga modern. Nah, kita masuk ke jenis-jenis komunikasi. Ada apa saja jenis-jenis komunikasi itu? Kita lihat yang pertama, ada yang namanya komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu apa? Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan cara mengucapkan kata-kata secara lisan ataupun langsung kepada lawan bicaranya. Nah, biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan dengan berhadapan langsung atau bertemu, bertatap muka, ya. Selain komunikasi lisan, ada juga yang namanya komunikasi tertulis. yaitu komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan, misalnya melalui telegram,
kemudian telegraf, kemudian fax, kemudian email, dan juga aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, Messenger. Nah, di sini lebih modern ya sekarang ya, bisa menggunakan WhatsApp, Messenger, kemudian video call juga bisa. Kita tidak harus, misalnya saudara kita ada di Papua, kalau kita rindu, kita tidak perlu pergi ke sana, kita bisa menggunakan video call. Kita sudah melihat wajahnya ya, selagi bisa komunikasi. Nah, kita masuk ke sejarah adanya telepon. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Bayangkan, apakah anak-anak sudah lahir tahun segitu? Belum ya tentunya ya. Siapa penemu telepon sendiri? Ada yang tahu? Mari kita lihat ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, penemu telepon itu adalah Alexander Graham Bell. Seperti apa? Nah, itu adalah Alexander Graham Bell. Nah, pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil saja. Kemudian ada satelit telepon yang membuat daya jangkau semakin luas. Nah, satelit telepon yang bisa dilihat ya nak ya, menggunakan satelit atau jaringan yang bisa memperkuat sinyal telepon kalian. Selanjutnya, sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja dengan menggunakan ponsel. Jadi kalian mau pergi kemanapun, kalau kalian rindu orang tua, kalian tinggal telepon. Gak perlu kamu jauh-jauh, misalnya orang tuamu ada di Pangkal Pinang, kamu sekarang di Paritiga, orang tuamu lagi belanja. Kamu misalnya ingin KFC, nah kamu pengen, ya udah tinggal telepon. Kamu gak perlu pergi menyusul orang tuamu ke Pangkal Pinang. Gitu ibaratnya ya. Nah, kita masuk ke alat komunikasi masa kini. Zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah dilakukan dengan cara ditulis pada daun lontar. Tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim oleh petugas pos dalam waktu 3-7 hari. Nah, itu maksudnya dalam ya, bukan alam. Itu juga amplop maksudnya Bapak. Kemudian pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel, dikirim melalui jaringan internet dengan bantuan komputer. Pesan dapat langsung diterima setelah dikirim. Pada abad 21 itu sudah modern ya, pada zaman kita ini. Nah, kini sekarang perkembangan teknologi, ada aplikasi penyampai pesan yang harus diunduh melalui ponsel, tablet, atau komputer. Aplikasinya kita lihat. Aplikasi yang termasuk penyampai pesan itu ada WhatsApp, Facebook, Line, Messenger, dan lain sebagainya. Kalian bisa temukan sendiri yang lainnya ya. Nah, ketika kalian menggunakan alat komunikasi atau aplikasi tersebut, itu ada peraturannya. Aturannya apa? Aturan penggunaan aplikasi penyampai pesan secara umum adalah pengguna harus berusia 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Ingat, pendampingan orang tua. Jadi kalau orang tuamu menegur kalian harus patuh. Karena apa? Kalian belum berumur 13 tahun. Nah, itu tadi adalah alat komunikasi masa kini, dari sejarah sampai sekarang. Kita masuk ke manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian, memudahkan akses informasi, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Dapat berbagi informasi secara efektif. Kelima, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau secara elektronik misalnya online ya. Kemudian keenam, terciptanya beragam alat komunikasi modern. Nah, itu anak-anak. Penjelasan Bapak hari ini, silahkan nanti anak-anak simak lagi videonya, pahami mana yang belum jelas, ya. Silahkan pekerjaan hari ini selesaikan hari ini ya, jangan menunda pekerjaan. Oke, cukup sekian, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, see you and bye-bye.